Halo, selamat siang. Saya Muhammad Rifki Alma dari kelas 14. Hari ini kami akan menjawab atau soal jawaban kami tentang fintech, financial technology tersebut. Jadi teori tersebut itu adalah apa yang dimaksud dengan innovative wealth management. Pengertian wealth management adalah is an advanced investment advisory that specialist in financial service and financial planning. Jika diterjemahkannya secara bebas, semacam jasa penasihat investasi dalam bidang keuangan dan perencanaan keuangan. Jadi pada dasarnya wealth management adalah manajemen keuangan keluarga. Tentu saja bisa dilakukan oleh setiap orang hanya saja untuk mengatur keuangannya sendiri lengkap dengan segala aspek pertimbangan mulai dari peluang dan risiko yang mungkin dihadapi. Bukan perkara yang mudah. Karena itu kita butuh pengelola yang dimiliki pengetahuan cukup soal segala macam instrumen investasi keuangan yang tersedia. Selain itu juga harus paham bagaimana perkembangan ekonomi global yang memungkinkan akan mempengaruhi berbagai instrumen investasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai kekayaan akhirnya. Wealth management berkembangnya menjadi bisnis jasa financial planner. Sehingga kemudian pengertian wealth management juga berkembang dari sekadar pengelolaan kekayaan yang dilakukan sendiri menjadi sebuah pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga sehingga saat ini. Pengertian wealth management adalah jasa pengelolaan keuangan dan kekayaan yang tidak hanya terbatas pada investasi, melainkan juga mengurus segala sesuatu ada kaitannya dengan keuangan pribadi. Wealth management bisa dikatakan sebagai manajer keuangan pribadi. Wealth management membantu kita mencapai tujuan keuangan. Karena itu apabila kita ingin mengikuti layanan jasa wealth management dari suatu institusi, kita akan diminta untuk mengisi form pertanyaan soal perencanaan keuangan. Informasi harus kita berikan secara jujur. Berapa jumlah harta yang dimiliki, jumlah utang istri, anak, asuransi, penghasilan, pengeluaran, profil, risiko, tujuan, dan harus dikemukakan apa adanya. Nomor 2. Apa peran big data dan kecerdasan buatan dalam industri keuangan? Banyak perusahaan perbankan dan keuangan yang telah mendapat keuntungan dari analitik big data untuk memudahkan proses personalisasi penawaran, penjualan produk yang ditargetkan, serta meningkatkan pelayanan konsumen mereka. Istilah big data terus meluas dan saat ini telah mencakup arti baru seperti deep learning, cluster analysis, neural networks, dan kecerdasan buatan bank-bank memberdayakan model scaling. Mereka juga jaringan sosial, pembayaran, riwayat pencarian, dan data kebiasaan klien lainnya. Sistem big data telah berevolusi dari sekadar teknologi tambahan yang positif menjadi mekanisme deep learning yang dapat memberikan informasi tertentu lebih akurat dan digunakan untuk membuat keputusan dan pengambilan tindakan. Teknologi ini memungkinkan institusi keuangan untuk menyasar tujuan yang lebih rumit seperti mencegah fraud dan masalah-masalah mengenai regulasi di seluruh dunia. Teknologi kecerdasan buatan telah digunakan secara luas untuk tugas-tugas pengawasan oleh para regulator. Mereka melakukan analisis mikrostruktur pada data dasarnya, mendeteksi dan mencegah masalah-masalah seperti incident trending, algoritma yang tidak berguna, serta manipulasi pasar. Sebaliknya, perusahaan sekuritas yang besar rata-rata telah menggunakan big data ataupun deep learning selama beberapa dekade, menggunakan jaringan neural untuk membangun model investasi prediktif dan mencari algoritma yang paling menguntungkan. Menurut Bloomberg, machine learning berdasarkan big data telah tumbuh secara signifikan selama lebih dari 10 tahun terakhir. Diestimasikan mesin-mesin ini menyumbang sekitar 40% dari volume perdagangan di pasar ekuitas Eropa dan sekitar 55% di pasar ekuitas Amerika Serikat. Pada dasar berjangka volume perdagangan valuta asing berjangka telah tumbuh menjadi sekitar 80%. Firma trading algoritma HFT telah mendominasi perdagangan saham Amerika Serikat selama beberapa tahun berakhir dengan menggunakan superkomputer untuk mengambil keuntungan dari belasan pasar elektronik dalam waktu sekejap saja. Firma-firma sekuritas menggunakan algoritma yang menganalisis data dan menemukan sinyal disembunyikan dalam kebisingan pasar
dan memprediksi perubahan harga kontrak bercangkang kuotas dan mata wang kesuksesan ini telah menarik perhatian pemodal-pemodal besar dan mengawali gelombang-gelombang investasi baru dalam penggunaan komputer untuk trading selama 10 tahun terakhir. Namun hal ini juga merupakan salah satu alasan pendapatan firma-firma manajemen risiko mulai menurun, terutama pada tahun 2017 kemarin, di mana pemakaian big data semakin berkembang pada masa sederhana karena semakin banyak pemain yang saham yang menggunakan mesin algoritma trading. Algoritma tersebut akan menjadi kurang efektif, maka itu software tersebut trading harus memiliki kapabilitas machine learning karena hanya mempelajari sumber informasi dan mengakses data dengan lebih cepat, mampu menonjol dibanding software lainnya. Perlu diketahui juga bahwa kemajuan teknologi big data berjalan secara paralel dengan perkembangan teknik visualisasi secara heatmap, SOMIC, UI, dan augmented reality, di mana trader dapat melihat sejumlah besar dan secara lebih baik yang mana hal tersebut tidak memungkinkan sebelumnya dengan software visualisasi 2D pun begitu di Indonesia. Walaupun belum banyak digunakan oleh firma investasi dan manajemen, risiko pengembangan di big data di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan hingga pada titik di mana beberapa perusahaan mendedikasikan kemampuan untuk membuat analitik big data milik sendiri. Salah satunya adalah ParkQuest. Nomor 3, apa peran IoT dan teknologi keuangan? Peran IoT sendiri di industri fintech sudah terasa terbukti dengan munculnya beberapa aplikasi keuangan yang sistemnya seperti sistem di bank, misalnya dalam hal peminjaman dana. Hanya saja tak semua aplikasi tersebut bisa melakukan kerjasama dengan bank IOL. Semisal bisa lihat tentu aplikasi tersebut tak dapat melakukan semua transaksi konsumer. Layaknya di bank, mesti pemerintah sudah menerapkan sistem OJK dan standarisasi. Salah satunya penyebabnya adalah kekhawatiran konsumer sendiri akan keamanan data pribadinya, sedangkan semakin lama era digital akan terus merambah dan internetan kan selalu ada dan berkembang sama sekali. Jadi kami lanjut lagi nomor 4 teori tersebut.